der Wallstraße, dann rechts abbiegen. Saudara, ini namanya kastil atau bukan kastil. Ini Schloss. Schloss itu berarti istana. Istana Braunfels. Jadi kalau istana itu biasanya lebih besar. Walaupun coraknya masih corak kastil. Dan luasnya juga enggak seluas istana. Dan letaknya juga di bukit. Karena kalau istana itu enggak harus di bukit. Ayo kita masuk. Bagus sekali, saudara. Coba kita lihat di sini. Jadi abad 13 ini. 1246. Halo. Kita masuk. Saudara, ini dari pintu masuk. Saya kira mungkin ini dulu untuk tempat untuk ini, untuk mengumpulkan kayu, saudara. Jadi untuk pembakaran kamin atau pemanas. Kita jalan masuk. Bagus sekali, saudara. Dan ini kelihatan masih utuh, saudara. Jadi ini pintu masuk. Ini pintu kedua, saudara. Bisa dilihat tebalnya. Tebalnya. Oke. Ya, sekitar 11 cm. Itu kalau saya balik. Itu jadi pintu kedua. Pintu pertama. Ini pintu kedua. Kita masuk lagi. Biasanya pintu gapura utama di atasnya kalau kita lihat, saudara, itu dulu untuk penjagaan serdadu. Kita lihat di atas. Ya. Ya. Ini istananya bagus sekali. Kita masuk. Masih jauh ini.
bagian luar di tempat kanone. So ini tempat penjagaan. Sayang nggak boleh ini di dalamnya, nggak boleh difoto, nggak boleh difilm. So ini lagi dibetulin. Oke. Das Eisen wahrscheinlich schon, aber das Holz wird ja irgendwann mal neu gemacht. Das ist ja nicht so, Sayang di dalam nggak bisa di foto dan di film karena pakai guide, karena ini punyanya privat sampai keturunan yang ke 22 sekarang. Terus ini saya coba lihat ini apa gapura masuk. Saudara lihat di atas itu pintu besi yang kerean tuh bisa turun, jadi sebagai ini, sebagai penghambat. Jadi langsung turunin. Jadi kalau orang yang mungkin ya tidak diinginkan masuk, bisa kena itu waktu masuk, kena besi-besinya. Nah, tuh lihat. So. Jadi ini memang dulunya pertamanya itu kecil sekali, yaitu pada abad 13 tahun 1246 saat dibangun itu cuman ya kastil, tapi terus kemudian terus berkembang sampai menjadi istana atau schloss. Jadi ini bagian yang sudah istana. Jadi ini semua yang saya foto di luar ini bagian istana. Tadi di dalamnya itu soalnya barang-barangnya privat semua. Dari lukisan-lukisan sudah 500 tahun, dan juga ini ada tepis, ada karpet yang usianya juga sudah 400 tahun, dan juga mebel-mebel yang tua sekali, dan karena milik privat jadi tidak boleh dipertontonkan secara umum. Jadi kalau masuk ke ruangan kita dengan guide dan diterangin selama 50 menitan kurang lebih. Kalau di luar boleh difilm. Jadi ini letaknya juga di atas bukit. Memang awalnya sebagai kastil. Kastil itu atau burg. Burg itu tempat pertahanan. Makanya yang mimpin juga ini ksatria. Dan ini sekarang luas sekali karena sejak abad berapa tadi saya lupa, itu diperluas terus sehingga menjadi istana sangat luas sekali. Di dalamnya itu punya 200 kamar, tapi tidak disewakan, bukan kamar untuk tidur. Kamar itu maksudnya ruangan yang saya maksud. Dari ruangan itu yaitu tersimpan banyak sekali barang, dan ruangannya itu juga dibagi-bagi. Ada ruang tamu, ada ruang teater, ada ruang untuk ruang kudus, yaitu menyimpan foto-foto, artefak, dan juga benda-benda dari gereja yang tua. Karena di dekat sini ada juga kloster atau apa ya, kloster itu biara yang sudah nggak ada penerusnya, makanya benda-bendanya diambil. Salah satu bendanya yang sangat menarik itu patung Maria dengan anak Yesus yang dilapisi dengan emas, terbuat dari kayu. Itu asli dibuat dari
tahun 1300-an. Jadi abad pertama. Jadi benar-benar berharga, dan juga ada peti kayu yang usianya juga udah 700 tahun. Kurang lebih. Ya. Oke, kita keluar sekarang. Ja, nach dem 21. Jahrhundert, das geht von alleine. Das Zeitalter ist beendet. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja. Danke auch viel. So, kita masuk ke kapel sekarang. Kapelnya, kalau kapelnya boleh masuk. Nah, jadi ini namanya Schloss Kirche. Kirche itu gereja, Schloss itu istana. Jadi istana, gereja yang di istana Braunfeld. So, kita masuk sini. Jadi pintu harus ditutup lagi. So, sudah sangat gelap sekali. Ini atas itu Via Dolorosa, atau kita sebut Jalan Salib, di atas tembok ini. Dan ini bawah bangku-bangkunya. Itu kebetulan hari ini atau bulan ini, bulan Oktober, yaitu bulan Maria untuk gereja Katolik. Dan ini ada beberapa artefak, dan juga bisa dilihat di sini. So, ini kita jalan ke altar, dan juga cukup besar sekali, saudara. Ini misalnya, ya. Ini saudara lihat, ini mimbar. Jadi dulu romonya atau ya pastornya itu kalau khotbah selalu naik di sini. Di sini. Jadi itu ada kayak panggung kecil khusus untuk khotbah. Ya. Jadi dari sini ya dia menghadap ke umat. So, jadi sudah bisa lihat ini tempatnya. Terus atas itu masih ada, kita bilang empor, atau mungkin ya tingkat atas untuk gereja. Itu di belakang bisa kita lihat orgel, saudara. Orgel itu sebenarnya alat tiup, tapi yang diinjak kaki dengan pedal, dan juga punya touch atau ini seperti piano. Jadi dimainkan oleh tangan. Ini sayang kena matahari. Jadi jendela itu kita nggak bisa lihat. Nah, sebelah sini itu kita bisa lihat. So, dari sini kita lihat atas. Dan ini gereja juga dingin karena memang nggak ada pemanas, dan juga nggak ada orang, dan juga dulu mungkin dipakai juga Fürsten, yaitu aku bilang raja kecil, dan juga mungkin family, dan mungkin pegawai-pegawai yang kerja di istana. Ini saya dekatkan. So, kita
Jadi cukup banyak juga, tapi mungkin pada abad-abad yang 18-an gitu mungkin sudah dipakai juga untuk beberapa penduduk daerah sini mungkin. Ini gambar Yesus. Ini tadi lukisan yang ada di dalam Epifania, yaitu 3 raja, Kaspar, Baltasar, dan Melchior. Salah satu juga koleksi istana. Jadi ini kalau saudara-saudara punya doa pribadi yang mau dipanjatkan, bisa nulis terus ditaruh di dalam sini. Itu masih ada yang kosong. Jadi makanya atasnya ada tulisannya Ir. Ir itu kepunyaan Anda. Ini belakang itu ada bangku, ya, bangku. Jadi kalau mungkin bangku yang depan itu yang ada sandarannya penuh, ya mungkin mereka duduk di belakang sini. Atau orang-orang yang suka datang misa telat, cuman mau komuninya saja, teman-teman ya bisa duduk di sini. Bisa dari sini. Itu atasnya juga bentuknya gotik, saudara. Gotik yang segitiga lancip melengkung. Sudah selesai perjalanan hari ini ke Schloss. Ini wapennya, jadi panji-panjinya. Ini tadi jalan bawah, kalau sudah lihat. Itu rolling door dari atas atau falltür yang berujung tajam, itu lancip seperti tombak itu. Karena sini itu bagian paling tua, jadi bagian yang awal, jadi abad 13 mulai 1246. Itu awalnya di sini, kastil. Karena masih kecil, maka ini bangunan di sini yang tempat saya berpindah ini yang paling tua. Sisanya itu tadi yang modern. Jadi yang sudah diperlebar dan diperluas. Nah, saudara lihat pintunya tebalnya sini. Ya, ini tebalnya hampir 15 cm. Itu lihat. Jadi selalu, karena burg itu kastil itu pertahanan. Jadi pertahanan itu selalu ada ini. Itu lihat. Saya lihat, saya turun lagi. Itu lihat. Jadi itu atas itu ya tempat penjagaan, tempat pengintaian. Jadi kalau udah orang masuk yang tanpa kita harap, langsung diturunin, cak, turun ke bawah. Ini. Dan saya tanya bangsawan
yang tinggal di sini yang sekarang, keturunan yang dari awal, itu bagaimana bisa mempertahankan bangunan istana yang tua yang segede ini dengan secara keuangan. Jadi tadi guide-nya bilang mereka mempunyai beberapa tanah yang disewakan, juga bangunan-bangunan yang disewakan, atau kita imobiliar kalau kita bilang. Dan selain itu juga mungkin beberapa hotel dan juga bangunan-bangunan lain. Jadi itu dari pemasukan juga dari turismus, dari turis ya, tapi dari turis kecil sekali saudara, karena tadi harga tiket masuk cuma 9 euro, udah dengan guide termasuk. Ini gereja ya, saya lihat ini gereja di depan saya ini ya. Jam menunjukkan jam 1:04. So, sini perumahan dekat-dekat sini ya. Nah, ini tipikal perumahan Jerman, jadi abad awal-awal. Nah, ini dinamakan Fachwerkhäuser. Jadi kayu sebagai frame-nya, terus tengahnya itu lempung yang dicampur dengan ya campuran apa saya kurang tahu ya, terus ditaruh di antara kayu-kayu frame-nya, rangkanya ya. Nah, itu. Dan ini rumah-rumah ini itu dilindungi karena usianya tua. Saudara lihat saudara, itu miring bentuknya, kayunya juga saudara. Lihat ini miring. Itu miring saudara. Ini miring ini. Ya. So. Dan ini rumah ini gini ini. Itu ada usianya yang sudah hampir ya 800-900 tahun. Yang di sini saya kurang tahu karena biasanya ada datanya. Jadi rumah itu dibangun kapan. Dan ini Fachwerkhäuser ini dulu dipakai juga selain untuk kerja, untuk tinggal, juga untuk peternakan. Jadi semuanya di dalam. Tuh, ini lihat kayunya saudara. Kayunya tuh nggak lurus. Tuh nggak lurus tuh, melengkung. Ya. Terus ditopang dengan tembok. Jadi rumah dalamnya saudara itu juga ini apa itu tingginya tinggi bukan atap ya. Jadi kalau masuk rumah itu tingginya nggak sama. Dari pintunya juga ini kadang-kadang miring saudara. Tapi ya itu keunikannya itu, dan ini dilindungi saudara. Yuk kita masuk lagi, kita keluar tempat saya ini. Lewat sini aja kalau enggak tempat saya. Oke, kita lihat sini. Jadi ini di luar tembok tadi, tembok istana. Nah, ini ada tulisannya saudara. Ini ada tulisannya ini. Tuh. Tuh. Ini tulisannya 1679. Jadi ini Pfarrhaus. Jadi ini rumahnya pendeta atau rumahnya Romo. Tergantung saudara. Tergantung gerejanya. Jadi kalau saya bilang pastoran. Lihat. Lihat ini kayunya. Kayunya saudara. Itu udah tua sekali. Udah tua sekali. Schulgebäude Airport. Lihat, ini usianya
1682. Als Schulgebäude erbaut, wurde bis 1868 noch genutzt. Jadi ini bangunan sekolah dulu, dibangun 1682. Jadi sampai 1868 masih dipakai untuk ini bangunan sekolah, saudara. Ini lihat. Jadi, tuh, kalau sudah lihat itu tingkat yang atas itu melengkung tingkat atas itu melengkung, tidak lurus. Jadi ruangan dalamnya juga tingkat pertama melengkung juga. Ini yang depan ini lihat, miring kayunya miring ya. Kayu miring tuh dibangun tahun 1520. Jadi semua itu ada pendataan yang di sini. Ini juga itu depan itu juga itu. Jadi itu miring bangunannya. Bangunnya miring, tergantung kayunya. Ini juga ini apa ini? Itu kayak bangunan ini di Beidenhäuser 25 und 1686 in 2 Bauabschnitten entstand Johann Zaunschliefer noch bis 1518 Kaplan an den Santo Christophorus Altar in den Schlosskirchen. Nahm 1529 ein Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli in Marburg teil, Geburtstag des bekannten Pfarrers und Prediger Friedrich Ludwig Mahler. Jadi ini juga bangunan untuk apa ya? Untuk calon pastor. Jadi apa ya, kalau di Indonesia itu sebelum jadi romo itu namanya apa kok lupa saya. Jadi calon romo, Vater, jadi Vater atau Frater. So. Halo, guten Tag. So, sudah ini rumahnya semua Fachwerkhäuser. Oke. So, ich glaube, es gibt keiner Weg. Hallo, guten Tag. Sehr schön hier, gell? Sehr alt. Ja. Kurze Frage. Diese alle Gebäude, tadi ketemu orang yang tinggal di sini. Jadi ini semua dulu yang tinggal di sini itu masih ada ya keturunan. Jadi maksud saya bukan keturunan, pejabat tinggi atau keturunan agak jauh dari bangsawan. Jadi orang-orang punya peranan dulu di sini. Ya, seperti romo, seperti ya dari utusan dari mungkin gereja-gereja yang tinggal di sini, dan juga pejabat-pejabat tinggi. Dan bangunan sini memang tua sekali. Tadi yang saya ngomong dengan orang yang lagi betulin itu, rumah dia itu mulai ya kurang lebih 1400-an, tahun 1400-an. Jadi udah memang tua sekali, saudara. Itu mereka juga banyak sebagian memanasinya pakai kayu. Itu satu tembok untuk winter. Ini tua sekali, ini miring lagi itu. Ini miring nih. Banyak miring. Jadi, dan nggak ada orang, saudara. Sepi sekali. Jadi benar-benar ini tenang sekali ya sini saya. Nggak ada orang, kosong, sepi. Ya, ini di kota kecil. Jadi memang kalau
saya cari info itu di Jerman itu hampir 20 sampai 30 ribu kalau nggak salah itu kastil-kastil bermunculan ya. Ini juga termasuk bangunan tua sekali ini, saudara. Ini itu lihat. Jadi ini walaupun tidak termasuk di tembok kastil di luar, tapi ini tua sekali, saudara. Lihat. Dan pintunya juga berkali-kali, jadi seluruhnya dulu lingkungan kastil itu benar-benar ditembok. Jadi memang kalau saudara ingat mungkin dari Bible ya, dari Alkitab, tembok Yeriko. Nah, saudara bisa bayangin ini tembok luasnya itu jadi kayak satu kamar tuh, lihat atasnya itu kamar ya, tempat-tempat tinggal. Dan ini lihat ini ada tangganya ke atas. So ya, ini Schlossstraße. Jadi ini jalan Schloss ini, semua ini lingkungannya udah bagus sekali. Terus ini temboknya masuk, saudara, yang atasnya itu dibikin untuk kamar. Coba berapa luasnya, saudara. Ya, dari sini ini ya, dari sini sampai ke sana. So ya, ini ada jendelanya kan, ada rumah. Ini pintunya. Nah, ini pintunya, saudara. Jadi, dan ini ujungnya itu selalu ada batu. Jadi ujung-ujung, biasanya ujung-ujung bangunan tua di sini itu ada batu. Kenapa, saudara? Nanti saya ceritakan. Ya, selalu ada. Nah, ini kota tuanya Braunfels. Ya. Ini bangunannya bagus-bagus, saudara. Ini Fachwerkhäuser. Sudah lihat ini. Jadi ini tua sekali ini kotanya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua nggak hancur. Kalau hancur pasti nggak ada lagi. So, itu atasnya bagus sekali. Ini kalau mau masuk lingkungan istana. Jadi itu ada 2 tembok untuk melingkupi istana dan tembok luar istana yang dibatasin oleh tembok lagi mengelilingi istana. Itu dipakai untuk ya seperti orang-orang penting, mungkin keturunannya bangsawan yang di bawahnya, dan juga untuk ini, untuk pejabat-pejabat waktu itu, sudah. Ini temboknya, tembok yang luar ini, tembok yang luar yang tempat orang-orang penting tinggal. Saudara, lihat sini. So ini juga kota tuanya, saudara. Semuanya terdiri dari Fachwerkhäuser. Jadi rumah rumah untuk bekerja dan untuk tinggal juga. Terlihat bagus sekali, saudara. Atas itu dengan temboknya di bawahnya ya, bagus sekali, sudah nggak ngira. So saya naik lagi kembali ke mobil saya. Terlalu jauh. Ini 1:30 mungkin. Itu kotanya sepi, nggak ada toko buka, ada turis information.
Das itu ini. Ya, ini. Ini benar veritas. Terus water. Ini. Ya. Jadi ini memang tembok paling bawah, paling luar. Ada pasar. Jadi dulu itu pasar. Jadi kalau mau jualan keluar itu pasar, dan juga di dalam sini. Dan juga di dalam sini. So, jadi ini tembok paling luar tadi, paling luar. Jadi untuk orang-orang penting yang tinggal di sini itu bagus sekali, saudara. Ya. Dengan lubang-lubang untuk melihat dan juga untuk ini. Untuk angin dan sebagainya. Itu tadi. Ini temboknya, tembok luar, paling luar. Saudara. Jadi luas sekali. Ini lihat. Ini nggak dicat, saudara, dan ini miring sekali. Lihat sekali. Bentar, saya harus gini ya. Itu miring, ini miring, ini miring. Itu kayunya nggak dirawat, saudara. Dan kayunya tadi saya tanya, kayunya dari pohon Aisyah. Wah, Aisyah bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Nanti saya coba lihat di kamus. Dan beratus tahun tidak dimakan rayap, saudara. Jadi kalau saudara ingat pernah lihat ini tuh film Ice Age. Nah, itu kacangnya yang untuk rebutan itu, saudara. Nah, itu kacang dari pohon Aisyah. Oke. So, saudara, itu masuk dalam istana, itu belakang itu belakangnya istana. Jadi ini sudah ketutup jalan pintu, saudara. Oke. Itu tadi saya dari bawah ya. Bagus sekali, saudara. Saudara, ini miring, saudara. Ini miring. Temboknya ini miring ini. Temboknya miring. Bagus sekali. Itu istana kelihatan dari sini. Ya, kita di seputar istana. Ini pintu utama, jadi pintu kebesaran, jadi pintu resmi. Jadi kalau orang diundang atau pejabat bangsawan atau mungkin raja
atau pangeran dari tempat lain lewatnya sini. Kalau tadi yang dibatasin 3 tembok tadi itu menuju luar, menuju pasar dan sebagainya. Jadi kurang lebih pintu belakang lah. So, saudara, tadi saya mengatakan di ujung tiap bangunan di sini ada batu selalu di ujungnya, di ujung tikungan yang tajam atau bangunan ada batu ini. Kenapa, saudara? Ini batu itu untuk menjaga tembok yang sini, tembok yang ujung sini, tuh. Kita ujung ini tembok ini, ujung sini temboknya itu. Kalau ada kereta kuda zaman itu lewat ya, nah rodanya itu kan di asnya itu pakai ini, pakai metal. Nah itu kalau orang nyetirnya kurang hati-hati ya, itu akan memangkas sini ujung tembok ini. Akibatnya temboknya akan moprol, akan rusak. Untuk itu jadi dikasih batu ini. Jadi kalau sampai roda dari kereta itu belok kurang bagus beloknya, kena tembok, kenanya ini dulu, saudara, batu. Nah itu untuk menghindari, kalau enggak bangunan-bangunan rusak semua. Nah itu di bangunan Eropa itu ada semua.